Semakin hari kita menjadi seorang hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ulama mengatakan hendaknya ada 3 hal dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu kita hendaknya senantiasa bermuhasabah dalam hidup ini. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu adalah menghitung, merenung, duduk menghadap kiblat, merenung, menghitung perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan dan perbuatan baik apa yang belum kita lakukan. Perintah Allah mana yang sudah kita kerjakan, perintah Allah mana yang belum kita kerjakan, dan juga larangan Allah mana yang belum kita tinggalkan, larangan Allah mana yang sudah kita tinggalkan, dosa mana yang sudah kita jauhi, kemudian dosa mana yang belum kita jauhi, dan ilmu agama apa yang sudah kita ketahui. Ilmu syariat ini banyak Pak ya, dalam bab fikih itu saja banyak, belum ilmu-ilmu lainnya. Maka kita harus introspeksi ilmu syariat mana yang sudah kita pahami, yang belum kita pahami mana, sehingga kalau orang ini dalam hidupnya ada yang namanya muhasabah, maka insya Allah orang ini semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin hari nanti dia akan tahu tujuan daripada hidupnya di dunia ini. Karena hari ini banyak orang itu yang mereka itu lalai daripada tujuan hidupnya, sehingga dia sangka kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang abadi, kehidupan yang selalu. Padahal kita hidup di dunia ini bukan untuk apa? Bukan untuk bertempat tinggal ya Pak ya. Kita hidup di dunia ini bukan untuk bertempat tinggal. Tapi kata ulama, kita hidup di dunia ini untuk apa? Untuk meninggal. Hidup di dunia ini bukan untuk bertempat tinggal, tapi hidup di dunia ini untuk meninggal ya. Dan kita hidup di dunia ini bukan untuk hidup sebenarnya, tapi hidup kita di dunia ini bertujuan untuk apa? Untuk mentaati Zat yang maha hidup, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti ketika kita meninggal dunia, maka itu bukan akhir daripada kehidupan kita, justru itu adalah awal daripada kehidupan kita. Itu justru mulai awal daripada kehidupan kita yang hakiki. Kenapa? Karena setelah itu tidak ada lagi yang namanya kematian. Maka ulama menjelaskan kurang lebih itu manusia mengalami berapa? 12 alam ya, dari mulai prosesnya sebelum datang ke dunia sampai setelah kembali ke akhirat. Dulu ketika kita belum ada ini Pak, dalam diri kita ini kan ada 2 ya, ada namanya jasad, ada namanya ruh ya. Kalau jasad kita ini berasal dari bumi ya. Kalau ruh kita berasal dari langit, dari akhirat. Maka ketika orang meninggal dunia itu, jasadnya dikembalikan ke asalnya dan rohnya dikembalikan ke asalnya. Maka sebelum kita ke dunia ini, kita ada di dalam alam ruh ya. Ada kita ini di alam ruh ya. Di alam ruh itu semua ruh, baik yang kafir ya, yang pas ditaruh di dunia ini masuk ke jasad orang kafir, ruh
ruh yang di dunia ini masuk ke jasad umat yang muslim, seorang yang muslim, maka ruh ini di alam ruh mereka ini sudah dibaiat sama Allah. Allah sudah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Semua ruh ketika itu menjawab, qalu bala syahidna. Mereka semua menjawab, ya, engkau adalah Tuhanku, wahai Allah Subhanahu. Jadi seluruh ruh ini semuanya itu Pak telah beriman kepada Allah di alam ruh, meyakini bahwasanya Allah itu adalah Rabb-nya, Allah itu adalah Zat yang Maha menciptakannya. Maka biasa kita dalam perjalanan hidup ini, ya, ketika berada di suatu tempat ataupun kita dalam keadaan berpergian ataupun menghadiri satu acara, biasa kadang kita suka ngelihat orang itu, ini kayaknya gue pernah ngelihat dia nih, gitu. Pernah ketemu di mana ya, gitu. Kan suka kadang kita kayak gitu tuh. Kita pikir-pikir kayaknya gue nggak pernah ketemu sama dia, tapi perasaan kok kayak pernah ya. Diingat-ingat, kayaknya nggak pernah jumpa, tapi kok perasaan kita pernah gitu. Nah, kata alim ulama ya, itu mungkin jumpanya dulu tuh ketika di alam ruh, ya. Jumpanya dulu ketika di alam ruh. Makanya kadang kita suka ngeliat orang tuh, kayaknya gue pernah ngeliat orang ini ya, di mana ya gitu. Kata ulama itu mungkin jumpanya itu dulu ketika kita di alam. Maka dari alam ruh ini, ya, ruh itu nanti dimasukkan ke dalam perut ibu-ibu kita, ya, di dalam perut ibu kita. Ketika ketika wanita itu hamil, maka ruh itu akan dimasukkan, ya, ke dalam perut. Maka yang kedua itu adalah alam rahim. Di alam rahim ini seorang itu nggak tahu apa-apa, Pak, ya, berada di dalam kegelapan, ya, gelapnya alam rahim. Nah, di situ siapa yang memberi rezeki kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika di alam rahim ini kita belum tahu apa gunanya tangan, apa gunanya kaki, kan begitu. Mungkin kalau ditanya bayi, ya, janin yang ada di alam rahim itu, misalnya ditanya, kamu mau saya kasih kaki enggak? Kamu mau saya kasih tangan enggak? Pasti kemungkinan besar dia akan menjawab tidak. Saya nggak mau dikasih tangan, saya nggak mau dikasih kaki. Kenapa? Karena tempatnya sempit, ya. Nggak usah, udah biar aja, saya polosan aja gitu. Kalau ditanya tuh mungkin mereka jawab seperti itu. Kenapa? Karena ketika itu dia nggak sadar, belum tahu lagi manfaat daripada kaki, manfaat daripada tangan. Sehingga ketika dia ini ditaruh, ya, ketika dilahirkan, misalnya dia menolak dulu, ya, ketika mau diciptakan nama Allah tangan kakinya, nah, maka ketika dia lahir, ya, dilahirkan dari perut ibunya, nah, maka si janin ini nantinya akan menyesal. Kenapa? Karena dia tahu, oh ternyata kaki dan tangan yang ditawarkan itu berguna ketika di dunia, seperti itu. Tapi ketika si janin itu diberikan, diciptakan oleh Allah tangan, diciptakan oleh Allah kaki, ya, walaupun di tempat yang sempit di alam rahim itu, nah, ketika dia di alam rahim mungkin merasa apa? Merasa sumpah, kan gitu, nggak manfaat nih, kan. Tapi pas dia lahir ke dunia ini, oh ternyata kaki bisa digunakan untuk berjalan, tangan bisa digunakan untuk memegang, menggapai dan sebagainya. Maka ketika manusia tadi berada di alam ruh, kemudian di alam rahim, kemudian dia lanjut, ya, dikeluarkan dari perut ibunya, barulah dia ini masuk ke alam dunia. Sekarang kita ini, Pak, berada di alam dunia. Alam dunia ini, dunia kita sering dengar mungkin, ya, kata ulama, ya, dunia ini adalah tempat apa? Tempat yang hina, ya. Tapi tempat yang hina ini justru apa? Justru menentukan, ya, nasib kita di alam-alam selanjutnya.
Dunia ini tempat ujian, dunia ini tempat ujian, tempat sakit, ya, tempat ditipu sama orang, ya kan, tempat yang lain-lainnya. Maka di dunia ini walaupun kelihatannya kok sebentar, ya, ada orang di dunia ini hidup di alam dunia, belum sempat lahir, masih di alam rahim sudah mati, ya. Ada lagi yang dilahirkan, baru dilahirin mati, kan? Ada yang seminggu mati, kan? Ada yang sudah sakit puluhan tahun nggak mati, kan? Ada yang baru sakit, ya, sekali dibawa ke rumah sakit langsung lewat, kan? Itulah hidup di dunia ini, tidak ada yang tahu kapan akhirnya. Setiap orang ini datang ke dunia ini dengan ajalnya masing-masing, dengan tulisan ajalnya masing-masing. Bukan hanya dengan tulisan ajalnya masing-masing saja, tapi dengan rizkinya masing-masing. Ya, Bapak jangan merasa kesusahan ketika misalnya ada tamu, ada saudara kita datang gitu kan. Maka kita yakin aja, oh ini tamu ini datang ke rumah kita bertamu, dia bawa rizki dia masing-masing. Ya, ada saudara saya main ke rumah saya, ini dia bawa rezekinya masing-masing. Misalnya kita punya anak, ya, maka kita yakin ini anak lahir ke dunia ini bawa rezekinya sendiri. Misalnya kita punya cucu, ya, cucu kita baru lahir, kita yakin ini cucu ini dia datang ke dunia ini, ya, terlahir di dunia ini dengan membawa rezeki masing-masing. Nah, kalau kita lihat kan orang-orang dulu itu anaknya banyak ya Pak, ya. Karena apa? Dia yakin, ya, setiap yang terlahir di dunia ini pasti dia membawa apa? Membawa rezekinya masing-masing. Kalau kita kan sekarang enggak, kan gitu, ya, udah mikir, wah anak satu aja susahnya udah begini, apalagi dua, apalagi tiga, kan gitu. Sehingga apa? Sehingga Allah itu tergantung daripada prasangka hambanya, ya. Allah itu tergantung kepada prasangka hambanya. Ya, ketika kita merasa susah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kesusahan. Tapi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan bagi kita. Maka hidup di dunia ini walaupun sebentar, ya, beberapa tahun saja, berapa puluh tahun saja, ini menentukan nasib kita di akhirat. Maka manusia ini harus tahu apa tujuan hidupnya di dunia, yaitu apa? Untuk mencari bekal akhirat. Itu yang paling utama, ya. Di lain itu, karena kita masih hidup di dunia, butuh sandang, pangan, papan, kan begitu. Maka hal ini pun jangan kita tinggalkan. Ini pun tetap kita cari, tapi jangan sampai ini semua menghalangi kita dari apa? Dari amal-amal agama yang lainnya. Seperti misalnya ada orang bilang, Pak Ustadz, bekerja itu, mencari nafkah itu kan hukumnya wajib, ya. Iya, bekerja mencari nafkah itu hukumnya wajib, dan itu satu ibadah, ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan ada dosa yang hanya penghapusnya ini, kifarahnya ini hanya apa? Hanya tetesan-tetesan keringat yang keluar ketika seorang laki-laki ini mencari nafkah untuk keluarganya, ya. Maka berbuat ataupun mencari nafkah untuk keluarga itu hukumnya adalah wajib. Tapi ingat, ya, satu perbuatan wajib jangan menghalangi kita dari perbuatan wajib lainnya. Yang kadang orang lupa kan begitu, ya. Contoh, Bapak tahu wudhu itu hukumnya wajib nggak, Pak? Wudhu untuk sholat hukumnya wajib nggak? Ya. Kenapa? Karena wudhu ini termasuk daripada apa? Syarat, ya. Syarat sahnya sholat. Wudhu ini wajib, ya. Maka ketika ada seorang wudhu, ya kan? Ketika ada seorang wudhu tapi dia nggak sholat,
Kira-kira benar apa salah? Wudu, tadi wudu wajib gitu, ya kan? Sholat wajib nggak? Wajib. Ada orang wudu aja tapi nggak sholat, benar apa salah Pak? Ya dari pagi ini azan Allahu Akbar Allahu Akbar, udah dia wudu aja, ya kan? Sampai di dalam masjid udah qomat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia masih aja angger aja, ya angger wudu aja, masih wudu aja gitu, ya kan? Imam udah amin, ya dia masih wudu aja Pak. Selesai daripada imam sholat, dia masih wudu lagi gitu, ya kan? Orang udah bubar dari masjid, dari musola, dia masih wudu. Nah, dia bilang, sholat udah selesai, wudu gua selesai gitu kan. Udah kosong dari masjid, baru dia selesai, pergi dia. Itu kira-kira orang seperti itu salah apa enggak Pak? Salah apa benar? Itulah orang yang mencari dunia aja tapi dia nggak sholat, ya, tapi dia nggak puasa, tapi dia nggak zakat. Ya benar, memang mencari nafkah itu wajib, tapi kewajiban yang lainnya jangan ditinggalkan. Maka perumpamaannya, permisalannya seperti orang yang wudu-wudu aja nggak sholat, ataupun orang yang sholat aja tapi dia nggak wudu misalnya, kan gitu. Kan dia milih satu perintah Allah saja dan melalaikan perintah-perintah yang lainnya. Ini nggak boleh. Maka hidup kita ini kita harus sebisanya sebenarnya itu menyelaraskan antara dunia dan akhirat. Tapi prakteknya di dalam hidup ini untuk menyelaraskan dunia dan akhirat ini sangatlah berat. Biasa kita nih kalau lagi sibuk kerjaan, udah kerjaan dulu lah gitu. Nanti kalau kerjaannya udah agak longgar, baru akhiratnya, kan gitu. Ada yang akhiratnya terus, tapi dunianya ditinggalkan gitu aja. Ada yang dunia terus, akhiratnya ditinggalkan. Jarang yang bisa selaras itu, jarang. Ya. Karena memang sudah hadis Rasul, ya. Nabi mengatakan siapa orang yang dia ini lebih mengutamakan dunianya, maka pasti akhiratnya ini akan keterbelakangan, ya. Akhiratnya ini akan keteteran, kan gitu, ya. Maka sibuk kerja, sibuk meniti karir, kan orang sekarang gitu. Ya, anak-anak sekarang tuh Pak, kalau masih muda itu kan pengennya meniti karir aja. Gue pengen nikah, sebelum nikah gue pengen punya rumah, udah punya mobil ini dan sebagainya gitu. Padahal harusnya orang itu kalau mau menikah pelajari bab nikah gitu, ya. Yang dicari di otaknya itu ya gitu, kan. Maka ketika orang dia itu lebih mengedepankan akhiratnya, maka yakini umumnya itu biasanya dunia juga menjadi apa, keterbelakang. Maka paling minimal kata ulama, sesibuk apapun kita perhatikan daripada masalah sholat 5 waktu, ya. Syukur-syukur secara berjamaah itu. Kalau kita pegang di sholat 5 waktu secara berjamaah, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan apa? Akan senantiasa mengarahkan hidup kita kepada jalan yang terbaik. Tapi kalau kita sudah lalai daripada sholat berjamaah, maka yakinilah semakin hari kehidupan kita ini akan terasa semakin berat, ya. Semakin berat, semakin susah. Sehingga di sini bab yang hari ini kita akan pelajari, bab aklul haram, ya, dosa besar memakan harta haram, wa tanawuluhu ala ayyi wajhin kana, dan juga mencari harta haram dengan cara apapun itu termasuk daripada perbuatan yang dosa, ya. Termasuk dosanya itu dosa besar, ya. Kadang anak istri kita itu bisa menjadi fitnah bagi kita. Dalil dalam Al-Quran jelas, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bapak sering baca kan gitu, ya. Jadi anak istri kita itu bisa menjadi fitnah. Ketika apa? Ketika kita nggak tahu tujuan hidup kita dan kita tidak berusaha meyakini kepada mereka apa tujuan hidup kita di dunia ini. Nah,
sehingga orang sekarang nggak malu-malu ya Pak ya, sampai korupsi itu triliunan ya. Dan itu triliunan tuh masih bisa senyum ya, dan badannya kayak nggak kesentuh apa-apa gitu. Tapi yang maling bebek ya, yang maling kabel aja itu, yang maling besi itu belum sempat diambil ya, mukanya udah bonyok duluan gitu ya. Kalau kata Zainuddin MZ itu orang yang pinter ya, orang yang pinter tapi nggak punya akhlak ya, itu ya itulah ya. Orang-orang yang korupsi itu dia pinter tapi nggak punya akhlak kan ya. Jadi kita punya hutan yang banyak ya, tapi dirusak sama siapa Pak? Sama manusia ya. Dirusaknya bukan sama orang hutan, tapi sama manusia yang merusaknya manusia. Kenapa? Karena di dalam diri kita ini banyak apa? Banyak tersimpan daripada sifat-sifat monyet ya, sifat-sifat binatang gitu. Monyet itu kan kalau dikasih pisang di mulutnya udah munyah, dikasih lagi diambil lagi ya, ya kan? Dilemparin lagi diambil lagi, kalau bisa megang sama kakinya pegang lagi, nanti ngelihat temennya dilempar dikasih makanan lagi sama dia dikejar lagi. Nah itu jadi nggak ada insaf. Maka kata ulama, hidup kita ini harus ada yang namanya insaf, kita bilangnya insaf biasa kan gitu. Insaf itu artinya apa? Hidup itu pertengahan aja gitu. Jangan terlalu hidup ini kita nggak memikirkan banget urusan dunianya, dan jangan terlalu jauh, jangan terlalu berlebihan, sehingga batasan-batasan yang itu sebenarnya di luar daripada halal kita tabrak juga. Nah ini nggak boleh. Di sini memakan harta haram termasuk apa? Termasuk daripada dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta-harta sebagian dari kalian dengan cara yang batil. Cara yang batil ini dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka di sini diterangkan, la yaqulu ba'dukum ma la ba'din bil batil. Janganlah seseorang di antara kalian memakan harta saudara kalian dengan cara yang batil. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, yakni bil yaminil batilah al kadhibah. Maksudnya dengan cara yang batil yaitu dengan sumpah batil, sumpah yang palsu. Nah, jual beli dia ya, jual beli dengan akad yang tidak benar ya, dengan menipu ya. Ataupun dia juga apa? Di sini dijelaskan yang dimaksud dengan cara yang batil itu ada dua. Ayyakuna ala jihati dzulmi. Yang pertama yaitu memakannya dengan apa? Dengan cara zalim. Contohnya zalim itu gosok ya, dengan cara gosok. Gosok itu apa Pak? Gosok itu menggunakan harta saudaranya ya, tanpa izin, tapi dikembalikan, itu namanya gosok ya. Ini Bapak misalnya sholat kan pakai sendal kan ya, ada orang saudara muslim kita ya, pulang sendal kita dipakai aja sama dia kan gitu, dia nggak izin ya. Itu namanya gosok. Memakai harta orang lain tanpa izin, tapi dikembalikan lagi Pak. Sampai rumah ya, dia lihat deh, iya deh ternyata bukan sendal gua, balik lagi gitu. Ya kan, itu namanya gosok ya. Tapi kalau nggak dikembalikan lagi namanya mencuri. Itu bedanya tuh Pak ya. Kalau gosok itu pakai barang orang lain tanpa izin dan dikembalikan lagi. Tapi kalau mencuri udah punya orang lain diambil ya, habis itu udah nggak dikembalikan, itu namanya nyolong. Wal khianah, dan juga khianat. Nah, berkhianat, orang dikasih kekuasaan, dikasih apa, misalnya dia disuruh ngurusin harta anak yatim ya, para pemerintah kita itu disuruh ngurusin harta ya kan, harta negara ya,
banyak pulau-pulau, banyak usaha daripada negara ini. Itu kan kalau dikelola dengan benar, insya Allah di kemerdekaan yang 79 ini Pak, kita sudah nggak berbicara tentang apa, tentang perut lagi udah. Ya, kaya sebenarnya negeri kita ini kan kaya, tapi karena yang mengelolanya ini hanya bermodalkan pintar, tidak bermodalkan akhlak, tidak bermodalkan kesolehan, maka ya seperti kita sekarang, yang kaya ya semakin kaya, yang susah semakin susah, kan gitu. Berat, kan gitu. Maka disinilah pentingnya daripada amanah. Di sini memakan harta dengan khianat itu diantaranya seperti itu. Wadhani ala jihadil hazli wal la'bi kalladhi yakhudhu fil qimar wal malahi wa nahwi dhalik. Kemudian yang kedua itu yaitu dengan cara seperti apa? Seperti berjudi. Makan harta yang dihasilkan dari berjudi itu juga hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya. Dan perbuatannya itu juga dikatakan sebagai perbuatan yang haram. Kalau di dalam kitab-kitab fikih, berjudi itu bahasanya qimar, ya. Tapi kalau di dalam Al-Quran itu disebutnya apa? Wal maisir, ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang apa? Tentang khamr dan perjudian. Judi ini hukumnya haram. Dan kita Pak, mohon maaf, di 17 Agustus ini kadang kita juga jatuh ke dalam perjudian kalau kita nggak tahu fikihnya itu, ya. Kadang kan ada orang yang keliling ke rumah, ya Pak, ya, minta sumbangan. Nah, biasa sumbangan itu ya diberikan ya sama orang-orang yang nantinya orang itu juga biasanya ikut lomba, kan gitu. Dan kadang ada tuh ya, misalnya perlombaan ya 17 Agustus, uangnya dari mana? Dari para peserta, kan gitu ya. Yang ngasih uangnya itu peserta. Jadi pesertanya duitnya ditarikin, kemudian terkumpul itu duit digunakanlah untuk apa? Untuk membeli daripada hadiah. Itu namanya apa Pak? Judi. Ya. Sama seperti apa? Nonton bola nih, Brazil lawan Argentina, gua megang Brazil, gua megang Argentina, ya. Berapaan taruhannya? 100 ribuan, ya udah, taruh tuh duit 100 ada 3 orang 300, yang menang dapat 300. Ini namanya judi. Yang nggak judi gimana? Ada 3 orang, dia bilang gue taruhan, ya kita taruhannya, gue megang Brazil, ya udah gue megang Argentina. Nanti kalau gue menang, ya kalau gue menang, lu nggak usah ngasih apa-apa buat gue, gitu. Tapi kalau gue kalah, nih gue kasih lu 100 ribu. Jadi hadiahnya itu dari sebelah pihak. Nah, itu boleh. Ataupun apa? Ataupun kita mengadakan satu perlombaan, dan perlombaan itu hadiahnya ya bersumber dari dana, bukan dananya para peserta. Misalnya kita mengadakan satu perlombaan, ya, dananya itu diambil, dana untuk hadiahnya nih Pak, ya, itu diambil dari para donatur. Kalau misalnya kelilingin di warga itu, ini buat konsumsi, buat beli-beli ini dan sebagainya. Tapi khusus nanti uang ya yang digunakan untuk hadiahnya itu dicari lagi khusus kepada si fulan, ataupun kita bikin proposal kemana, kan begitu. Nah, intinya apa? Yang tidak boleh itu menjadikan uangnya para peserta itu sebagai hadiah, ini tidak boleh.
Tapi kalau hadiah itu diambil dari sumber lain, ya, dari proposal ataupun dari sebagian orang yang baik, ya kan, yang dia memberikan uang untuk apa? Untuk hadiahnya, maka ini tidak dilarang, artinya diperbolehkan. Ya, makanya kita harus tahu juga itu, Pak, sebagai panitia Agustus, ya, 17 Agustus itu kalau bisa uang-uangnya harus terpisah kan. Dengan kita bayar misalnya 50.000, nanti ya udah anak-anak gua disuruh ikut lombaan gitu. Berarti kan anak-anaknya ini termasuk peserta lomba, ya. Uangnya dari mana? Dari orang tuanya. Berarti dia ngasih uang gitu. Nanti duitnya terkumpul, sebagian buat konsumsi, sebagian buat beli hadiah. Berarti uang hadiahnya sama, sumbernya dari apa? Dari para peserta. Nah, ini tidak boleh. Tidak dibolehkan, itu namanya judi. Ya, kalau mau, ya, kalau mau itu apa? Misalnya dipisahkan, kan gitu kan? Ya, dipisahkan. Misalnya kita narik kesimpulan, ini uangnya yang nanti didapat dari bapak ini, bapak ini bukan untuk apa? Bukan untuk, ya, bukan untuk apa namanya, uang pendaftaran lomba, bukan. Tapi ini khusus nanti ini buat beli hadiah gitu. Jadi bukan dia ngasih ini supaya anaknya nanti ikut lomba gitu, bukan, ya, kan gitu. Ini khusus nanti buat beli hadiah. Kita harus perhatikan, kenapa jangan sampai di hari kemerdekaan ini harusnya kita isi dengan yang bermanfaat, malah jatuh kita pada perkara yang judi. Nanti kalau judi ya jadi haram, ya, jadi haram. Maka di sini dikatakan di dalam Sahih Bukhari, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, inna rijalan, sungguhnya para lelaki yang dia itu menggunakan harta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa hak, maka bagi mereka adalah api neraka. Artinya dia akan dibakar kelak di akhirat di dalam neraka. Apa yang dimaksud dengan harta Allah di sini disebutkan fi malillah, itu maksudnya adalah harta ghanimah ataupun harta baitul mal, ya. Ya, itu. Jadi orang juga nggak boleh sembarangan, ya. Kita jadi pengurus masjid kan gitu. Ini harta siapa? Ini harta masjid, ya. Maka tidak disembarangkan, ya. Tidak sembarangan dalam apa? Dalam pentasorupannya, dalam menggunakan. Maka ketika kita ada ragu, kita tanya kepada ustaz, ya, kepada guru kita, ya. Kita tanyakan, ini boleh nggak nih duit masjid ini digunakan buat ini? Nah, sehingga kita sebagai pengurus masjid ini apa? Terhindar daripada hadis ini, ya. Ada laki-laki yang dia menggunakan, ya, menggunakan harta Allah dengan tanpa hak, artinya tidak di jalan yang dibenarkan Allah, maka bagi dia adalah api neraka. Maksudnya di akhirat dia akan dibakar di dalam api neraka. Kemudian juga termasuk daripada mudarat ketika kita memakan harta haram, di dalam kitab Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki yang yutilus safar, yang dia ini berada dalam perjalanan yang panjang. Dia sedang menempuh perjalanan yang panjang. Asy'aka, ya, rambutnya ini kusut, al-bara, dan juga berdebu, ya. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, ya Rabb, gitu. Tapi makanan yang dimakannya itu adalah makanan haram, minuman yang diminumnya itu adalah minuman yang haram, pakaian yang dia kenakan juga itu adalah apa? Pakaian yang haram. Bahkan dia itu kenyang, perutnya kenyang juga dari harta yang haram. Fa'anna yustajab lidalik. Maka kata Nabi, bagaimana Allah mau mengabulkan doa orang tersebut? Padahal kita tahu, Pak, doanya orang musafir itu diijabah sama Allah. Ya. Bapak kan biasa kadang di sini suka kedatangan jamaah tuh, Pak, ya. Itu disebut sebagai musafir juga tuh, Pak.
Bapak kalau punya hajat apa ya, bilang sama mereka, doakan ya, saya ini lagi ada keperluan ini, mudah-mudahan Allah selesaikan urusan saya. Kita minta doa kepada orang yang dalam keadaan safar, apalagi safarnya fisabilillah di jalan Allah. Nah, itu doanya sangat cepat dikabulkan sama Allah. Tapi dalam hadis ini ternyata orang yang musafir ya, yang rambutnya kusut ya, berdebu lagi kan gitu, nah, tapi doanya nggak dikabulkan. Apa alasannya? Dia makan dari makanan yang haram ya. Minumannya haram, pakaian yang dipakainya haram, dan perutnya kenyang dengan harta haram juga. Nah, maka kata Nabi, fa anna yustajab lidzalik. Maka bagaimana Allah mau mengabulkan doa orang yang seperti itu? Walaupun dia musafir, tapi makanan, pakaiannya, minumannya itu haram, maka Allah tidak mengabulkan daripada doanya. Maka termasuk daripada syarat doa kita dikabulkan, kita bisa ambil kesimpulan, berarti apa? Jangan masuk benda-benda yang haram di dalam tubuh kita. Makanya ada di dalam kitab fikih ya, namanya Nizamul Islam fil Usrah, yang membahas daripada apa? Daripada tata cara kita ini dalam rumah tangga itu. Maka di situ disebutkan wanita-wanita terdahulu, Pak ya. Wanita-wanita di zaman terdahulu, di zaman sahabat, zaman tabi'in ya. Itu mereka mengatakan kepada suaminya, mengatakan apa yang dikatakannya? Dia bilang, kami ya lebih tahan, kami lebih kuat, kami lebih sanggup menahan lapar dan kehausan dan juga kemelaratan, artinya kesusahan ya. Itu kami lebih kuat untuk menahan itu semua ketimbang kami harus merasakan panasnya api neraka kan gitu ya. Coba kalau ada nggak Pak sekarang istri zaman sekarang itu ngomong seperti itu, ada nggak? 1001 ya. Yang ada disuruh, Pak mana nih duit belanjanya kurang, sekarang minyak naik gitu. Pak ini bawang kurang, bawang sekarang harganya naik ya. Beras naik ya kan, cabai naik, semuanya serba naik. Itu Pak, bahan seragam anaknya udah kekecilan, sepatunya udah jebol kan gitu. Yang ada sekarang itu, Masya Allah, kebanyakannya wanita-wanita, istri-istri yang tidak soleha itu apa ya, terlalu memberatkan suaminya, sehingga apa, suaminya mikir, duit gaji cuman segini ya, tuntutan dari anak istri banyak banget ya. Akhirnya dia cari jalan lain kan gitu, cara yang singkat. Enggak lah, ngapain jalan yang singkat? Ada jalan singkat, ngapain? Jual sabu. Jadi kurir kan kayak gitu. Aku nggak pakai Pak Ustaz, cuman jualin doang, ya sama aja gitu ya, sama aja ini. Maka wanita soleh terdahulu itu ngomong begitu dia Pak ya. Dia bilang kepada suaminya, kami lebih siap, lebih kuat untuk menahan lapar ya, menahan haus ya, lebih siap kami itu melarat kesusahan di dunia ini daripada kami harus apa? Harus menahan daripada panasnya api neraka. Kira-kira Bapak kalau istrinya ngomong begitu senang apa Bapak? Senang. Ada begitu berarti Ustaz nggak usah kerja aja lah katanya gitu. Jangan, salah juga kan gitu. Nah, kita ini suka dalilnya benar, kadang penempatnya kurang tepat gitu, ini seringnya begitu ya. Gitu kan. Ada orang misalnya, wah Nabi pernah bersabda ya, bersedekahlah walaupun hanya satu kurma yang dipecah lagi gitu, paruan daripada kurma, setengah kurma, nggak apa-apa, gue sedekah yang penting sedikit tapi ikhlas kan gitu. Nah ini ya kan, dalilnya benar tapi penempatannya salah kan begitu. Orang rumahnya segedong ya, masa ngasihnya cuma 10.000 kan begitu. Nah ini tidak boleh. Maka kita harus tahu, oh iya saya nih orang yang dikasih harta lebih, berarti dia lihatnya sahabat, hadis-hadis Nabi
ketika Nabi menasehati apa? Menasehati orang-orang yang memiliki harta lebih. Ya. Nabi bilang Abdurrahman bin Auf, kamu nanti masuk surganya akan telat, kayak gitu. Bahkan kamu masuk surganya akan apa? Akan merangkak-rangkak gitu. Wah, maka Abdurrahman puyeng, Pak. Ya. Nah, ketika itu ada harta, ya, harta dia yang baru datang gitu, Pak. Ada berapa puluh onta itu, ya, bersama muatannya datang. Ketika itu Nabi habis mengucapkan seperti itu, dia bilang, saya sedekahkan semua ini di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya harta lebih, lihatnya sahabat yang punya harta lebih. Jangan kita punya harta lebih, ya kan? Lihatnya sahabat yang miskin-miskin. Nasihat Nabi untuk sahabat-sahabat yang miskin salah. Kita nggak akan ketemu jalannya, kan begitu. Tapi kalau kita orang yang misalnya dikasih sama Allah hartanya pas-pasan, kita lihat sahabat-sahabat yang bagaimana hidupnya itu lebih susah dari kita, tapi dia tetap bisa apa? Beramal, kan gitu. Jadi sedekah itu jangan nunggu kaya, Pak, ya. Orang ini udah tergaris sama Allah, sudah tertakdirkan, ya. Ada yang miskin terus hidup susah, ya. Dari zaman jebot sampai sekarang hidupnya begitu-gitu aja, Pak. Ekonomi lu nggak meningkat nih. Nah, gimana lagi, emang udah diciptakan sama Allah begitu. Yang penting apa? Yang penting gua masih bisa ibadah, udah gitu aja. Karena segala keadaan ini datangnya dari Allah, dan itu semuanya, Pak, mengandung daripada hikmah. Ya. Contoh lagi misalnya, Pak, kita ini punya anak, ya. Contoh misalnya kita punya ya. Bapak punya anak 1, 2, 3 misalnya contoh Bapak punya anak 3 lah, kan gitu. Nah, yang satu ini lulusan Mesir misalnya, kan, yang satunya ini lulusan apa lagi, Amerika misalnya, yang satunya ini lulusan Indonesia misalnya, kan gitu. Bapak biasa di antara 3 anak ini, ya, misalnya Bapak ketemu orang, umumnya kadang orang itu ngomong, oh tuh anak gue yang lulusan Mesir, sekarang dia mah udah punya PT di sono, ya. Nanti yang lulusan Amerika tuh dia tokonya di mana-mana gitu. Terus si itu mana tuh, si Fulan, misalnya si Ade namanya, ya. Di sini ada namanya Ade nggak, Pak? Ya, ini bukan Ade yang di sini, ya, Ade yang di sono. Si Ade mana? Tahu si Ade mah tuh, katanya disuruh berkembang maunya begitu aja, katanya hidupnya begitu aja, susah aja. Kadang kita gitu, ya. Di antara anak nih kadang ada beberapa anak tuh yang seneng kita omongin ke orang, mesti kita banggakan di hadapan orang. Dan di lain kesempatan yang sama juga kadang kita membanggakan sebagian anak, kemudian merendahkan sebagian anak, kan gitu. Sering kadang, ya, terucap seperti itu, ya, dari lisan kita itu. Nanti ketemu orang lagi, oh ya, sini di mana? Oh itu dia sekarang udah di sono, udah sukses, ya. Udah punya rumah di Bekasi, yang ini udah punya rumah di Depok. Yang satu di mana tuh? Masih di Jakarta, masih numpang aja sama orang tuanya, kan kadang suka gitu kita, Pak, ya. Nah, tapi berjalannya waktu, di situ terkadang menyimpan hikmah ilahi, ya. Ada hikmah yang dirahasiakan sama Allah. Bertambah umur umumnya orang itu, Pak, kalau bertambah umur tuh tambah kuat atau tambah lemah? Hah? Tambah kuat atau tambah lemah? Tambah lemah. Biasa tambah tua biasanya tambah penyakitnya, kan gitu, ya. Nah, sekarang masih muda aja udah penyakitan, kan gitu. Nah, nanti berjalannya waktu, tahu-tahu nih si bapak nih Allah kasih penyakit misalnya, kan, yang butuh dia ini kontrol ke dokter, ya, tiap minggu, seminggu 2 kali misalnya, kan gitu. Maka dia telepon anaknya yang tadi lulusan Amerika itu, ya kan. Nah, ini bapak besok mau ke sono, mau kontrol, bisa nggak nemenin? Aduh, Pak, saya sibuk, katanya. Ini masih harus ketemu ini, nggak bisa. Oh ya udah, nggak apa-apa. Akhirnya dia telepon lagi, yang tadi lulusan Mesir misalnya, kan, telepon,
Nah ini bapak besok mau kontrol kayak gitu ya, bisa nemenin apa enggak? Aduh pak, saya masih ada ini kerjaan kantor, besok masih keluar kota begini dan begitu. Nah, akhirnya nggak bisa nih ya kan, yang dua nggak bisa. Yang anaknya ya, yang tadi kalau di depan orang itu sering kita bilang dia mah kayak nggak ada harganya gitu, tahu anaknya dengar, pak kenapa pak, besok bapak mau kontrol nih, ya udah sama saya aja, wong saya nganggur kok, kan kayak gitu. Akhirnya berjalannya waktu, justru anak yang tadi kita lihat itu kayaknya nggak berkembang ya, kayaknya karirnya itu biasa-biasa aja, justru dia yang senantiasa menemani kita ketika kita dalam keadaan lanjut usia, ataupun ketika kita mulai tidak banyak yang bisa kita lakukan. Nah, disitulah tersimpan daripada hikmah ilahinya gitu. Jadi kita kalau anak semuanya sukses semua, repot juga kita. Udah sukses semuanya sukses, lupa lagi sama orang tuanya. Nah ini nggak benar kan begitu. Kalau misalnya semuanya sukses ya kan, tapi nggak lupa sama orang tuanya, aduh satu kerja ini semuanya nggak ada yang bisa, udahlah kita rembukan dah, kita utus orang untuk nemenin orang tua kan gitu. Nah ini bagus kan begitu ya. Tapi tadi kita ceritakan tuh ada kadang dalam satu keluarga itu semua karir anak kita itu nggak sama ya, ada yang dia meningkat ya bagus, tapi ada yang kurang bagus, bukan jelek pak, kurang aja kan gitu. Tapi justru yang kurang bagus inilah yang kadang nggak kita banggakan di hadapan orang, justru dia ini yang akan bisa menemani kita di masa-masa tua kita. Nah gitu. Makanya apa? Jangan sampai kita ini ya terhadap anak putra putri kita itu berbeda-beda dalam kasih sayang. Kita yakini bahwasannya anak yang Allah berikan kepada kita ini semuanya semuanya mereka ini menjadi sumber apa pak? Sumber doanya anak soleh dan soleha. Artinya apa? Ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, nah itulah putra putri yang soleh dan soleha itulah yang justru akan senantiasa mentransfer daripada kebaikan kepada diri kita. Maka di sini lagi kembali lagi kita pak, termasuk syarat daripada doa itu dikabulkan, yaitu ketika di dalam diri kita ini tidak ada hal-hal yang berbau haram. Nah, sekarang kita tinggal introspeksi diri kita ya, sejauh mana kita menjauhkan daripada perkara yang haram. Kalau kita jauhkan perkara yang haram, pasti doa-doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita masih senang berkecimpung dalam perkara-perkara yang haram ya, di sini disebutkan misalnya riba ya dan yang lain-lain yang sejenisnya, maka yakinilah selama itu pula kita ini akan berada dalam kegundah gulanaan ya, dalam keadaan susah terus, hatinya tidak tenang, dan doa-doa kita ini jauh dari pengabulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, dia yang bilang, Ustaz, saya makan harta haram tapi doa saya dikabulin aja kan gitu. Itu bukannya doa kamu dikabulkan, itu namanya istidraj kata ulama. Nah, itu ya. Istidraj itu kan apa? Dikasih nikmat ya Pak ya, tapi dia ini semakin jauh dari Allah, tapi nikmatnya kok semakin dikasih sama Allah ya. Itu namanya istidraj. Istidraj itu apa? Dikasih dulu sama Allah nikmat-nikmat, nanti udah masanya langsung dinyungsepin sama Allah, habis semuanya langsung. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga dari kita dari perkara-perkara yang haram, dari pekerjaan-pekerjaan yang haram, dari makanan-makanan yang haram, sehingga sehingga hari demi hari ibadah kita semakin baik, semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa-doa kita mudah-mudahan dengan sebab kita menjauhi makanan-makanan yang haram, Allah berikan kepada kita kemudahan agar bisa semakin dekat kepadanya, dan menjadi sebab doa-doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak? Ada yang bertanya? Cukup ya?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.